Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Like Literasi Kepemiluan Kabupaten Tasikmalaya. Hari ini pemirsa, sahabat Like, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kedatangan tamu dari Ketua KPU 2 periode. 3 periode? 1 periode. Oh, 1 periode, ketua 1 periode dan komisioner 2 periode. Berarti ini beliau menjabat sejak 2013 sampai 2023 ya kemarin ya. Nah, tamu yang sangat luar biasa di momen ini, maka kita akan berbincang-bincang dengan beliau tentang pemilih pemula. Nah, sebetulnya kan pemilih pemula ini menjadi ujung tombak ya Pak hari ini. Kenapa? Karena kalau kita melihat generasi milenial dan juga Gen Z itu kemarin itu di data kami kurang lebih sekitar 60% lebih. Nah, hari ini kita sudah dengan pakarnya. Pak Jam, selamat datang. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Dan di tengah-tengah kesibukannya beliau masih menyempatkan waktu untuk berdiskusi dengan kami. Baik pemirsa, sahabat Like Literasi Kepemiluan Kabupaten Tasikmalaya, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Ajam karena beliau sudah sepak terjangnya di kepemiluan ini sangat luar biasa ya. Sehingga kita akan banyak menimba ilmu dari Pak Ajam. Nah, judul yang kita hari ini bawakan itu pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Tentu dari pemilih ini akan meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, kira-kira pandangan Pak Ajam, pemilih pemula itu siapa sih sebetulnya? Mungkin bisa dikasih tahu ke sahabat-sahabat Like. Oke. Sebelum kita diskusi, sepertinya kita harus ngopi dulu ini. Oh siap, biar lebih santai kita ngopi. Sayang kopi tidak dinikmati ya. Oh sekaligus begini Pak Ajam, jadi kan kelewat tuh. Kalau udah ngopi kita lebih tercerahkan. Maksudnya ini kan harus kenalan dulu. Ya. Pak Ajam ini siapa, kemudian jadi knowledge yang diberikan itu kan lebih valid gitu. Makanya silakan, tak kenal maka tak sayang gitu. Valid kacika pundung. Betul. Silakan. Siap. Baik teman-teman literasi kepemiluan ya. Bagus ini juga jargonnya menjadi Like gitu ya. Betul. Literasi kepemiluan KPU Kabupaten Tasikmalaya. Betul. Ini menjadi media untuk berbagi ilmu yang baik gitu ya. Betul. Sebagai tantangan zaman masuk ke dunia digital, ini suatu terobosan yang keren gitu. Betul. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi kan. Dan ya semoga menjadi inspirasi bagi banyak kalangan. Betul. Tentu saja masyarakat, lebih khusus masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Siap. Dan teman-teman lain ya, saya sendiri mungkin sebelumnya tadi sudah diperkenalkan secara singkat. Ya sebenarnya ya tidak ada lagi yang harus dijelaskan gitu ya. Betul. Itu sebenarnya juga sudah cukup lah gitu memperkenalkan bahwa saya dulu sempat gitu ya menjadi anggota KPU di KPU Kabupaten Tasikmalaya 2 periode gitu ya. Dan yaitu memberikan saya banyak cukup pengalaman gitu ya, bagaimana menangani kepemiluan gitu, dan atau juga memberikan banyak insight kepada saya terkait dengan demokrasi di Tasikmalaya itu sendiri. Nah, tema hari ini soal pemilih pemula ini memang satu bahasan yang tentu saja selalu menarik gitu. Selalu menarik ya. Betul. Gitu. Ya. Bagaimana pemilih pemula ini biasanya menjadi rebutan dalam kepemiluan. Termasuk kategori pemilih rawan dong. Betul. Jadi rebutan. Kenapa menjadi rebutan? Karena biasanya pemilih pemula itu image di para politisi ini adalah swing voter. Oh, swing voter ya. Jadi para pemilih yang belum memiliki pengalaman, bukan pengalaman, tetapi kecenderungan untuk memilih. Betul. Sehingga pendekatan para politisi biasanya terhadap pemilih pemula ini menjadi suatu yang menarik gitu. Betul. Tetapi bagi saya sendiri gitu, saya melihat bahwa tadi kalau kata Pak Ade betul gitu, bahwa pemilih pemula ini adalah salah satu ujung tombak gitu ya, dalam melaksanakan atau mewujudkan demokrasi di kita gitu.
Saya juga melihat bahwa pemilih pemula ini tidak hanya sebagai subjek pemilih gitu ya, tetapi justru tidak hanya tok sebagai pemilih saja yang berpartisipasi aktif hadir pada saat memilih, tetapi tidak. Saya melihat bahwa pemilih pemula ini adalah mereka yang memiliki potensi gitu ya, potensi untuk menjadi katalisator di dalam meningkatkan kualitas demokrasi di kita. Kita tahulah bagaimana pemilih pemula ini gitu, biasanya pemilih pemula ini memiliki pemikiran yang kritis. Betul. Kenapa pemikiran kritis? Karena kecenderungan untuk memilih belum firm gitu ya. Betul. Jadi masih bisa memilih, bisa memilah gitu, melihat. Jadi memiliki idealisme yang tinggi ya. Masih memiliki idealisme yang tinggi, itu tentu saja adalah potensi bahwa pemilih pemula bisa menjadi katalisator terhadap pengembangan demokrasi itu sendiri. Luar biasa ternyata. Oke guys, ternyata memang pemilih pemula ini menjadi katalisator untuk perubahan demokrasi. Nah, dalam rentan 2020 sampai 2035 ini, kita kebetulan diberikan bonus demografi ya, Pak Jan. Demografi ya. Artinya bahwa generasi produktif lebih banyak. Nah, bagaimana sih kita bisa mengedukasi teman-teman pemilih ini dalam menentukan pilihannya? Supaya mereka tidak digiring atau menjadi objek bagi peserta pemilu dalam dalam memobilisasi massa. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih pemula? Nah, saya pikir begini ya, kita harus melihat dulu apa sih tujuan dari keterlibatan pemilih pemula ini. Kan? Kalau dalam tema kita pagi ini atau menuju siang ini gitu ya. Bagaimana peranan pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, di sini kita harus menyatakan dulu atau kita kira-kira demokrasi yang berkualitas itu seperti apa. Sehingga dengan memahami apa demokrasi yang berkualitas atau apa yang dimaksud dengan demokrasi berkualitas, maka kita bisa berbicara apa sih kemudian peranan pemilih pemula atau bagaimana supaya pemilih pemula ini bisa melakukan perannya di dalam peningkatan demokrasi itu sendiri. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa pemilih pemula atau bagi saya gitu ya, sebagai warga Kabupaten Tasikmalaya, sebagai warga negara Indonesia, saya tidak hanya berharap pemilih pemula ini hanya berpartisipasi ketika melakukan atau menyalurkan suaranya saja. Tidak. Tapi dia lebih aktif ya. Betul. Partisipasinya itu bukan hanya pada demokrasi prosedural, demokrasi normatif, tidak. Tetapi saya melihat bahwa pemilih pemula ini bisa melakukan hal di luar itu, bahkan lebih dari itu. Bagaimana bisa mereka menciptakan demokrasi yang substantif. Nah, bagaimana supaya pemilih pemula itu bisa melakukan itu semua? Saya yakin mereka memiliki itu. Tinggal kita bagaimana kita bisa melihat gitu ya peranan-peranan mereka. Kadang-kadang memang hari ini begini ya, kan ada ya problem di kita. Problem di kita terutama kita ini gitu, saya Pak Ade ini kan masuknya generasi milenial. Kalau pemilih pemula ini Gen Z yang lahir bukan Gen Z ya. Bukan Gen Z, bukan. Tapi Gen Z juga sama dengan pemilih pemula karena Gen Z kan memberikan energi, memacu energi, memberikan cahaya, itu Gen Z. Gen Z juga bisa sama. Memberikan cahaya, memberikan warna, memberikan energi, betul. Maka kita gitu ya, kadang-kadang generasi boomer, generasi milenial tidak melihat itu. Bahkan kita seringkali menafikan. Ini memang salah satu yang otokritik ya, kepada saya pribadi gitu. Kita sering menafikan peranan generasi muda atau generasi Gen Z ini, merasa bahwa mereka belum tahu apa-apa. Mereka mentah pengalamannya. Jadi belum banyak dilibatkan. Sehingga merasa belum perlu untuk dilibatkan. Belum perlu. Tetapi kalau kita lihat faktanya, kan ada ya, fakta dari sejarah, di fakta perulangan sejarah, perubahan-perubahan besar di dunia ini, bahkan di negeri kita, itu selalu diawali dari peranan para pemuda. Gitu. Atau ya kalau di rentang usia hari ini ya mereka yang Gen Z di zamannya. Gen Z di zamannya gitu.
Gen Nah. Z dan GZ ya. Lebih dekat ya Betul. secara literatur tuh kebahasaannya. Nah, gini Pak Ajam, sebelum melanjutkan, kan ini bagaimana kita bisa memberikan edukasi atau memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan kepada pemilih pemula untuk apa yang dilakukan. Tadi seperti yang Pak Ajam sampaikan cukup menarik ya, bahwa kan mereka harus juga mengetahui dulu seperti apa sih kualitas demokrasi, gitu kan, harus diberikan pemahaman dulu nih. Iya. Demokrasi yang berkualitas atau kualitas demokrasi itu seperti apa? Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Ajam nih, sebetulnya demokrasi yang berkualitas itu seperti apa sih? Nah, coba. Ya kan kita berbicara soal apa? Gini aja, kita melihat dari apa yang ada, gitu ya. Dari yang ada. Gitu. Siap. Apakah hari ini demokrasi yang dipraktekkan di kita itu sudah bisa dikatakan sudah berkualitas atau belum? Ya. Nah, kan begitu. Jadi kita nanti punya ukuran, punya indikator. Oke. Gitu. Kita punya indikator. Kalau misalkan hari ini dinyatakan sudah berkualitas, betul, dengan penyelenggara dia dengan sistem demokrasi hari ini, gitu, yang dilaksanakan di kita, tinggal bagaimana meningkatkannya. Gitu. Tetapi saya punya pemikiran yang lain, bahwa demokrasi yang berkualitas itu tidak hanya tidak hanya sebagai prosedural saja, atau misalkan adanya pemilu, bahwa iya itu adalah perwujudan demokrasi. Gitu, betul. Nah, yang normatif misalnya pemilu yang luber dan jurdil itu prosedural dan normatif. Gitu. Tetapi partisipasi di dalam demokrasi itu tidak hanya sebatas pada kepemiluan saja, tetapi bagaimana bahwa generasi muda ini atau generasi Gen Z ini, mereka yang menjadi pemilih pemula di dalam kepemiluan, ini juga bisa berperan di dalam baik itu pada saat pemilu, saat setelah pemilu, bahkan sebelum pemilu. Maka partisipasi yang kita dorong gitu ya, untuk para pemilih pemula itu adalah bagaimana mereka bisa berperan dalam hal itu. Misalkan gitu ya. Contoh apa tuh? Ketika misalnya di dalam melihat jalannya roda pemerintahan. Ya, menciptakan good governance. Menciptakan good governance. Apa peranan? Apakah mereka bisa berperan? Bisa. Sangat bisa sekali. Dan ternyata saya kaget juga gitu ya, ketika misalkan di rentang beberapa tahun yang kemarin gitu ya. Ketika ada gerakan-gerakan mahasiswa, ya gerakan masyarakat sipil gitu ya, yang melakukan protes terhadap pemerintah negara kita. Misalkan ya undang-undang Omnibus Law dulu. Ya, betul. Kemudian ya banyaklah gitu ya. Itu ada beberapa berita yang memperlihatkan bahwa ada keterlibatan para siswa. Ya, ada beberapa yang. Nah, bagi saya ini menarik gitu ya. Menarik. Apakah mereka memang meskipun ya ada beberapa yang terlihat di dalam pemberitaan itu keikutsertaan dalam chaos gitu ya, dalam suasana chaos itu, dalam suasana yang mencekam. Tetapi saya tidak melihat dari sisi itu saja. Saya melihat bahwa oh iya ya, mereka punya energi itu untuk turut serta menyuarakan, menyuarakan keresahannya terhadap kondisi bangsa kita, terhadap kondisi pemerintahan kita. Nah ini artinya ada partisipasi dari teman-teman pemilih pemula, dalam hal ini dalam kaum muda gitu ya, untuk turut serta menyuarakan, menyuarakan keinginannya, menyuarakan pendapatnya, menyampaikan pendapatnya di depan umum. Dan tentu saja tujuan mereka adalah bagaimana supaya ini bisa, pemerintahan ini bisa terkontrol dengan baik. Maka kesimpulan saya bahwa demokrasi tidak hanya sebatas penyelenggaraan pemilu, tetapi demokrasi bagaimana jalannya pemerintahan ini. Karena kan sejatinya gitu, demokrasi itu adalah untuk menciptakan kesejahteraan. Gitu. Pada akhirnya kan pemerintah yang baik, pemerintahan yang baik, dan pada akhirnya ujung-ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat. Betul. Gitu. Nah, berarti kan artinya gini, kita memberikan edukasi bagaimana sih pemilih pemula itu dalam menentukan pilihannya. Oh, ini bahwa menurut sisi ideal suatu pemimpin ini bisa menjalankan pemerintahan dengan baik gitu, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, terus kemudian juga yang pada endingnya adalah dapat mensejahterakan. Nah, bagaimana kita bisa memacu? Ini saya khawatir begini, Pak Azam, ada sisi-sisi orang ketika sudah ini kayaknya ini nggak baik,
Nah, yang dikhawatirkan timbullah bahwa pasif gitu. Dia itu biasanya dengan kita bahasanya itu dengan apa ya namanya? Disebutnya tuh apatis. Apatis. Ya. Khawatiran kami ini kan ini pemilih jadi apatis gara-gara sisi pemerintahan yang tidak baik, maka timbullah pemilih yang apatis. Kan bahaya banget itu bagi pemilih pemula apalagi gitu. Betul. Nah, bagaimana pandangan Pak Ajam kira-kira untuk menghindari hal tersebut? Betul. Salah satu memang gitu ya tantangan bahkan ancaman gitu ya. Ancaman ya, treatment itu ya bagi kita ya. Ancaman bagi pemilih pemula itu adalah tadi soal apatisme. Kenapa apatisme? Bayangkan saja ketika mereka semangat gitu ya, terlibat berperan di dalam demokrasi, di dalam kepemiluan. Kemudian hasil pemilu yang dihasilkannya adalah pemerintahan yang baik saja misalkan gitu ya. Oh iya, baik saja. Baik saja lah kata teman-teman. Kata anak-anak hari ini, baik unggul atau baik aja gitu ya. Bahaya itu, bahaya. Itu kan bahaya. Gitu sehingga ya ada perasaan trauma kan. Kemudian menjadi apa? Milih WG gitu. Malas gua mah kata orang Sunda aja. Dengaruh. Seperti itu. Nah, ini tentu ini menjadi ancaman yang serius gitu. Nah, sehingga perlulah gitu ya bagaimana supaya terus menciptakan kesadaran bagi teman-teman pula bahwa gitu ya yang namanya demokrasi itu ya seperti itulah gitu. Dinamis gitu ya. Kadang-kadang gitu kita bisa menghasilkan apa yang kita harapkan tapi kadang-kadang juga tidak sesuai dengan harapan. Tetapi bahwa justru dengan peranan mereka bahwa harapan itu tetap tumbuh. Betul. Lalu kemudian bagaimana supaya mereka bisa tetap berperan gitu, tidak menjadi kelompok, tidak menjadi kaum apatisme gitu. Maka mereka tentu saja karena mereka ini adalah kelompok masyarakat yang kritis dan tentu saja kita yakin bahwa anak-anak sekarang, pemilih pemula sekarang itu teredukasi, betul. Terdidik, itu lebih terdidik lah gitu ya. Karena apa? Akses informasi yang melimpah ruah hari ini betul. Sehingga teman-teman tentu punya akses terhadap keilmuan, terhadap informasi sehingga akan penuh gitu ya. Cara pandangnya akan banyak insight ya hari ini dari mana-mana ya. Sehingga kalau mengikuti teorinya Habermas gitu ya. Dengan pisau analisanya demokrasi deliberatif, maka tentu pemilih pemula ini hari ini gitu harus mengarah ke sana gitu. Sebagai sebuah koreksi terhadap demokrasi prosedural dan demokrasi normatif gitu ya. Nah, dengan cara apa? Ya tadi itu melibatkan lebih banyak melakukan diskusi yang rasional, kajian-kajian juga kajian yang rasional. Kan hari ini begini, tantangan kita di sini gitu di saat sekarang atau saat dari yang lalu sampai sekarang, memang pemilih kita gitu ya, pemilih kita itu lebih banyak bukan pemilih rasional. Oke, itu challenging-nya itu bahwa di kita itu ternyata masih banyak pemilih-pemilih yang tidak rasional. Oke, for example, kira-kira seperti apa tuh pemilih rasional itu dan di usia berapa biasanya pemilih-pemilih tidak rasional itu? Ya terutama ya generasi inilah gitu, boomer lah itu ya. Boomer. Karena fanatisme kan. Baby gitu. Boomer ya. Baby boomer lah. Berarti yang lahir rentang tahun sekitar 55 ya sampai 80 ya. 79 kan gitu. Atau 79 ya. Kan udah generasi milenial. Berarti generasi rasional. Nah, itu sudah mulai nih generasi milenial sudah mulai rasionalitasnya sudah meninggi. Tetapi tentu saja bukan berarti tanpa tantangan gitu ya. Bukan berarti tanpa ancaman juga gitu. Baik, kalau Pak Ajam melihat sejauh mana sih pemilih pemula itu hari ini, apakah di Tasikmalaya ini sudah rasional atau hanya ikut-ikutan? Perlu penelitian yang mendalam. Penelitian yang mendalam. Bagaimana sih atau berapa tingkat rasionalitas pemilih untuk di Tasikmalaya? Itu tentu perlu penelitian. Perlu kajian mendalam. Kajian yang mendalam dan perlu penelitian yang mendalam. Tetapi bahwa saya melihat secara kasat mata aja, secara kasat mata ya. Tingkat pemilihan atau rasionalitas pemilih di kita itu sama aja sih sebenarnya secara nasional. Hampir universal lah ya, menyeluruh ya. Universal gitu ya. Kita masih jauh gitu dari angka idealis, dari angka yang baik gitu ya, untuk menyatakan bahwa pemilih kita sudah rasional gitu ya.
Tetapi bahwa angka ini memang ya bukan juga tidak ada gitu Ya. Pemilih rasional itu bukan tidak ada. Hmm. Tetapi kalau kita melihat dari faktor-faktor yang yang bisa kita nyatakan bahwa pemilih rasional ini memilih dengan ini, Betul. itu masih belum pas lah. Belum pas ya. Tapi kalau hitungan persentase nih menurut kasat matanya Pak Ajam, pemilih pemula ini lebih kecenderungan rasional atau termobilisasi? Menurut saya masih rasional. Masih Kalau rasional. pemula. Pemilih pemula. Nah, pemilih pemula ini masih rasional. Ya. Kenapa? Tetapi tentu ya angkanya belum sesuai dengan angka yang ada. Gitu. Karena memang pemilih pemula juga rentan ya. Rentan mudah terpengaruh, terutama terpengaruh baik oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial di masyarakat, sosmed juga ya. Juga terutama itu bom informasi itu. Gitu. Bom informasi. Hari ini kan banyak buzzer lah gitu, banyak ya. Ketika interaksi di media sosial itu tidak bisa kita terima secara plok-jiplok gitu kan. Itu harus melakukan verifikasi ulang terhadap kebenaran itu. Nah, jangan salah bim ditelan gitu ya, jangan ya. Hari ini meskipun memang bahwa media sosial gitu ya, itu sangat memberikan manfaat sebagai insight gitu ya, sebagai masukan, input, referensi bagi pemilih pemula, tetapi bahwa itu juga menjadi ancaman. Gitu. Nah, sehingga tadi saya bilang bahwa pemilih pemula ya sampai saat ini sih rasionalitasnya ada, tetapi pengaruh terhadap yang bisa mempengaruhi terhadap rasionalitas pemilih pemula juga ternyata masih tinggi. Diminum dulu kopinya Pak Ajam. Ya, biar kita lebih rileks nih. Sepertinya sudah menggebu-gebu sekali, luar biasa ini materinya. Nah, Pak Ajam, sudah segar? Oke. Kalau sudah segar kita lanjut. Nah, sejauh mana sih peran sosmed mempengaruhi pemilih pemula? Besar menurut saya ya. Besar ya. Sangat besar sekali gitu ya. Kenapa? Kenapa dikatakan besar? Karena kalau kita melihat ya angka partisipasi di dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan atau pilkada itu ada peningkatan. Peningkatan ini tentulah sebagian besarnya tadi kalau dikatakan generasi milenial dan generasi Z ini lebih dari sekitar 60%-an. Ya, betul. Sementara artinya kan sisanya itu generasi boomer itu 40%. Ya, betul. Nah, kita lihat bahwa partisipasi di kita aja di Kabupaten Tasikmalaya kan sudah mencapai lebih kurang ya di atas 70%. Betul. Angka 60%-nya itu dipengaruhi oleh kawan-kawan Gen Z sama milenial sama Gen Z. Logikanya begitu gitu ya. Logikanya begitu karena yang tidak hadir di TPS biasanya orang yang jauh gitu ya. Ya, betul. Orang yang bekerja, orang yang sedang merantau lah gitu seperti itu. Dan itu tentu saja kebanyakan bukan kelompok Gen Z gitu ya. Bukan kaum baby boomer. Terutama kaum ya boomer. Kaum pekerja lah gitu ya. Kaum pejuang lah gitu ya. Pejuang nafkah lah gitu kan. Lebih tepatnya itu, saya setuju diksi yang dipakai itu pejuang. Betul. Pejuang nafkah. Pejuang nafkah. Nah, kalau melihat itu gitu ya. Kalau melihat itu maka tentu saja angka partisipasi ini cukup dipengaruhi besar gitu betul. Oleh partisipasi dari pemilih pemula itu sendiri. Oke. Berarti tentu tadi ya dengan banyaknya insight masuknya informasi yang bercampur aduk, terus kemudian juga informasi itu kan juga tidak begitu jelas ya referensinya, perlu verifikasi. Nah, lalu langkah apa saja untuk teman-teman pemilih pemula dalam memfilterisasi terhadap informasi yang mereka dapatkan? Saya pikir teman-teman pemilih ini adalah pemilih pemula ya, adalah orang-orang yang kritis. Orang-orang yang kritis. Indikator orang kritis itu apa? Mereka membandingkan. Mencari pembanding. Selalu mencari pembanding. Betul, ya. Mencari pembanding. Misal gitu ya, ketika mereka mendapatkan sebuah informasi, misalkan ada kejadian ini. Gitu. Nah, di sisi lain mereka akan mencoba memverifikasi dengan membandingkan, misalkan dengan berita yang lain. Gitu. Apakah benar? Itu adalah satu langkah verifikasi. Dan itu adalah salah satu bentuk kekritisan. Atau mencoba atau mencoba mencari sumber-sumber yang lain, bahkan sampai ke sumbernya gitu misalnya.
Dan hari ini lebih mudah ya mencari sumbernya ya. Betul gitu. Karena verifikasi terkait sumber yang dia dapatkan itu sebetulnya terbuka lebar ya Terbuka lebar, untuk kita mencari kalau kita mau ya. betul. Oke. Apalagi sekarang, apa coba? Sekarang ini zamannya AI. AI betul. Gitu. AI ini memang sebuah tantangan gitu ya. Iya. Sebuah potensi tetapi juga menjadi sebuah tantangan. AI bisa memberikan pengetahuan yang banyak. Betul. Gitu. Karena bisa merangkum dari ribuan informasi yang terinput di dunia internet. Iya. Itu oleh AI itu bisa disimpulkan akan sangat cepat. Betul. Tetapi AI juga hari ini juga kita tahu AI bisa membuat juga data kebohongan kan, Iya. video dengan narasi yang lain itu. Iya. Pidatonya apa, kemudian diganti pidatonya yang lain. Betul. Bisa mengadu dombakan ya. Betul. Terakhirlah seperti pidatonya Menteri Keuangan zamannya Ibu Sri Mulyani gitu. Iya betul. Itu kan yang menyatakan guru adalah beban negara. Ternyata itu AI. Itu AI dan itu hoax. Dan itu hoax. Iya, tidak benar. Dan mirip ya. Iya, dan sangat mirip kan gitu. Wajahnya tuh hanya katanya di conversation-nya aja, Betul. pengucapannya aja yang berbeda gitu. Dan mirip. Ini tantangan besar. Tantangan. Di sisi lain ini adalah opportunity. Betul. Di sisi lain ini adalah ada ancaman juga. Ada ancaman, ada treatment-nya ya. Juga. Okay. Nah, kemudian bagaimana supaya generasi pemilih pemula ini ya bisa memfilter itu semua. Sebenarnya mereka sudah punya awareness sendiri gitu ya. Sudah punya ya. Saya yakin mereka sudah punya awareness sendiri. Mereka adalah penikmat itu. Dan mereka sebetulnya sudah menciptakan protek untuk dirinya. Bisa menciptakan protek dirinya. Kita tahu lah gitu ya. Kalau saya kebetulan suka main game juga gitu ya. Di sana kan sebenarnya ada ruang demokrasi, miniatur demokrasi gitu. Contohnya apa tuh? Permainan itu. Ada Discord, ada forum gitu ya. Di mana forum itu ada memilih admin, memilih ini, membuat aturan. Iya. Membuat aturan. Rule game-nya diciptakan di sana. Iya. Pemimpinnya diciptakan, adminnya diciptakan. Luar biasa. Nah, itu salah satu pola atau sebenarnya itu format demokrasi liberatif karena bisa apa? Semua itu dihasilkan dari percakapan, dari diskusi. Dari diskus ya. Bagaimana menciptakan aturan main. Bagaimana menciptakan aturan forum. Bagaimana memilih admin. Itu sebenarnya itu adalah proses atau miniatur demokrasi. Miniatur demokrasi, betul. Saya membayangkan bahwa ketika karena ini berbicara soal pemilih pemula ini kan masa depan. Masa depan, betul. Harapan. Aset masa depan. Aset masa depan. Ya. Ketika mereka terlatih dengan hal yang seperti itu, saya yakin bahwa suatu saat ketika dia mengelola sebuah negara, mengelola sebuah pemerintahan, mereka akan dengan mudahnya, gitu, karena sudah terbiasa dengan menciptakan miniaturnya ya, gitu. Berpengalaman seperti itu. Kita lah nanti ya bisa aja misalkan saya saran nih ke teman-teman KPU, coba misalkan berdiskusi dengan kelompok-kelompok itu gamer itu. Gamer ya. Dengan gamer itu, mereka sih bagaimana sih gitu menikmati itu tanpa merasa ada beban atau apa gitu. Ya, tapi itu justru penuh dengan tantangan. Berarti kan challenge kita hari ini bagaimana menciptakan edukasi tetapi berbasis hobi mereka. Betul. Oke. Ya. Karena itu akan lebih masuk ya. Akan lebih masuk. Akan bisa diterima ya sama mereka ya. Karena kadang-kadang gitu ya. Soal tantangan kita itu soal penggunaan diksi. Penggunaan diksi ya. Tentu ya. Ketika saya gitu ya di KPU, kita selalu mencoba bagaimana sih supaya partisipasi, meskipun tidak hanya berbicara soal pemilih pemula pada saat itu, tetapi waktu saya gitu ya, waktu zaman saya, bagaimana supaya partisipasi aktif dari masyarakat ini meningkat. Betul. Kebetulan gitu ya. Sambil diminum aja boleh. Kebetulan kita ada di masa generasi milenial yang sudah mulai masuk ke dalam dunia digital, dunia medsos. Ya. Maka yang kita terapkan adalah bagaimana menyebarkan informasi seluas-luasnya dan sebanyak-banyaknya melalui medsos. Dan itu terlihat. Terlihat ada dampak positifnya gitu. Dampak positifnya ya. Dan ini ya langsung mengena seluruh lapisan ya. Dan ya partisipasi aktifnya meningkat. Baik itu partisipasi ketika ke TPS atau bahkan dalam beberapa event. Misalkan begini. Ketika rekrutmen
calon badan ad hoc penyelenggara pemilu Hmm. di badan ad hoc, baik itu PPK, PPS dan lain sebagainya itu ke bawahnya. Sebelumnya di zaman yang belum ada medsos, itu banyak beberapa daerah, beberapa kecamatan yang kalau kita buka rekrutmen itu pesertanya kurang dari kebutuhan bahkan, atau pas Sesuai aja, kebutuhan. sesuai kebutuhan. Jadi nggak ada choice dong kita Nggak untuk ada memilih yang choice. terbaik. Tapi ketika itu dibuka kanalnya, melalui medsos, yang pada saat itu tidak hanya berbasiskan pada spanduk, pada selebaran saja, medsos, itu membludak ternyata peminatnya. Oh, luar biasa ya. Antusiasnya mereka sebetulnya tinggi ya. Antusiasnya itu tinggi. Dan hanya saja kekurangan informasi berarti. Salah satunya saya melihat bahwa ini adalah salah satunya informasi yang tidak sampai, gitu. Atau bukan tidak sampai juga, tetapi memang media informasi yang kita sediakan sebelumnya itu sangat terbatas. Ya, itu sangat terbatas sehingga akses terhadap informasi itu juga akan kesulitan. Tetapi ketika dunia digital, dunia medsos, media sosial sudah masuk gitu, sekarang berita kan langsung nyampe ke tangan-tangan mereka di tempat tidur. Betul. Mau tidur, bangun tidur, itu kawannya gadget. Kawannya gadget, dan masuk berita terus gitu. Jadi dia terima. Sebetulnya insight ke mereka itu per detik itu berapa ribu ya udah bisa masuk ya. Ngeri lah gitu. Tadi kita berbicara tentang bagaimana sih kita bisa memfilter informasi. Betul. Nah, setelah bagaimana kita bisa memfilter informasi, lalu bagaimana sih cara kita memproteksi diri agar kita tidak jadi FOMO. Bahasa anak hari ini tuh FOMO atau ikut-ikutan. Atau menjadi followers gitu. Bagaimana kita bisa menciptakan atau memproteksi diri itu untuk teman-teman ketika ada informasi itu setelah kita filter maka kita proteksi gitu. Seperti apa tuh pola proteksi yang bisa Pak Ajang edukasikan ke teman-teman? Ya, memang ya salah satu gejala gitu ya. Gejala dari era saat ini itu banyak yang FOMO ya. Itu nyata itu real, faktual. Misal itu ya, ketika sebuah merek brand muncul, betul, dan disukai banyak orang, ikut-ikutan yang lainnya. Gitu. Memang orang kita gitu ya, orang Timur ini atau orang Indonesia ini kan disebutnya generasi kepo gitu ya. Kepo ya. Sebenarnya kepo. FOMO itu karena kekepoan. Kalau saya melihat gitu ya. Apa titik masuknya itu dari kepo ya? Nah, apa sumber kepomoan itu? Karena kepo. Penasaran. Ini pengen tahu gitu ya. Naon si eta gitu. Awal katanya naon eta. Naon eta. Barang cobaan kira-kira begitu. Maka itu masuk ke dalam FOMO. Nah, kenapa? Kita bertanya, kenapa bisa tingkat kekepoan itu kemudian berubah menjadi FOMO? Karena tidak bisanya atau karena tidak bisa, belum bisa memilah itu, belum bisa memilah informasi itu. Pada akhirnya gitu ya, supaya mendapatkan informasi yang lengkap, mereka ikutan dulu. Kan itu bukan berarti ya belum terproteksi, tapi cara mereka gitu ya, cara mereka mengetahui itu pada akhirnya dengan ikutan dulu atau dengan FOMO dulu. Padahal setelah tahu ada yang kemudian kebanyakannya hilang kan begitu. Sesuatu yang viral sekarang gitu ya, pada akhirnya hilang juga gitu ya. Setelah karena sudah habis masa edarnya atau gitu ya. Iya, sudah mengetahui lah. Sudah mengetahui yang sesungguhnya ini begini gitu. Ternyata gitu dengan ternyata itu gitu ya yang terjadi. Nah, bagaimana sih supaya bisa memproteksi dari kepomoan itu? Maka tadi bagaimana supaya daya kekritisan itu bisa meningkat. Tidak hanya berbasis kepo, itu tidak harus terus mengikuti atau menjadi generasi ikut-ikutan. Jangan generasi pendom gitu ya. Pendom, betul. Gitu. Itu ya orang kritis itu tidak akan seperti itu. Mereka pasti memilah juga atau melihat dulu gitu. Betul. Meneliti dulu apa sih sebenarnya itu gitu. Betul. Atau apa manfaatnya. Nah, dilihat kalau ada manfaat ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Pokoknya itu nggak masalah. Ketika
masih memberikan manfaat gitu. Hmm. Tapi ketika ada sesuatu hal yang justru tidak memberikan manfaat, tentu mereka harus menghindari itu. Maka salah satu cara supaya tidak FOMO, tidak menjadi fandom gitu ya, ya tadi harus bisa berpikir kritis. Harus berpikir. Nah, ini tentu hari ini kalau saya melihat gejala Pak Jam, hari ini teman-teman ini sudah kehilangan literasi dalam bentuk bacaan. Kenapa? Karena fenomena hari ini itu adalah karena mereka sudah terbiasa scroll dengan 30 detik. Visual banget gitu. Jadi rasa-rasanya, jangankan orang lain ya, saya sendiri aja rasa-rasanya hari ini membaca buku sampai 1 jam aja lelah sekali mata. Karena biasa kita 30 menit, 1 menit gitu baca itu. Nah, kira-kira untuk membangkitkan gairah literasi untuk teman-teman muda lah khususnya ya, teman-teman yang Gen Z ini, langkah apa sih yang bisa dilakukan agar mereka giat dalam literasi? Setidaknya mereka memiliki informasi itu utuh, bukan kepomo-pomoan. Ya, seperti apa tuh? Ini memang sebuah tantangan besar gitu ya. Ya. Bagaimana supaya budaya literasi itu bisa meningkat? Memang, betul. Tapi ya di sisi lain, ya kita juga dalam kondisi yang prihatin. Dalam hal misalkan gitu ya, apa sih sarana itu yang sudah disediakan baik oleh negara gitu ya, untuk meningkatkan literasi masyarakat, bukan hanya literasi Gen Z gitu ya. Ya, secara universal, secara umum itu untuk masyarakat, secara luas gitu ya. Di sini di Tasik aja perpustakaan daerah kan tidak ada gitu, bukan dia ada sih, tapi adanya itu seperti tidak ada, dan hampir tidak ada gerakan-gerakan apa. Saya lihat kalau saya diskusi dengan teman-teman yang ya maksudnya di tangga sebelah ya, yang di kota ada penggiat literasi. Ada penggiat literasi, tetapi juga ada sarananya, ada wahananya. Tapi teman-teman kabupaten malah merapat ke sana. Mungkin ini untuk masukan ya untuk teman-teman di pemerintahan bahwa literasi ini sangat penting dan harus dihadirkan serta didukung. Oke, saya setuju itu. Salah satunya bagaimana membangkitkan literasi itu. Ayo dong negara, dalam hal ini pemerintah, sediakan dong gitu ya. Media untuk meningkatkan literasi. Betul. Dan juga misalkan begini, dari sisi aturan-aturan gitu ya. Ada sih sebenarnya ya, ada harapan bahwa ada jam belajar sekarang itu ya, Perda, bukan saya nggak tahu Perda atau edaran bupati atau apa gitu ya bentuknya.
milenial ini gitu, Gen Z ini gitu. Oke. Karena mereka